ini di 5 kilometer ke arah utara dari Padang Arafah. Disitulah Adam dan Hawa berumah tangga dinikahkan oleh malaikat Jibril dan bercocok tanam di situ. Lantas mulai berumah tangga. Ini nanti kita kupas pas nanti jasad ya. Setelah Adam dan Hawa selesai diciptakan Allah dengan irodatnya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Surat 36 ayat 82, surat 36 ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Iblis menjawab, salah. Surat 36 ayat 82 surat Yasin. Kiai hafal itu, jadi kalau keliru ngerti. Innama sesungguhnya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Surat Yasin ayat 82. sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Terima kasih Mas Prabowo. Jadi Kiai ini Allah berikan kelebihan yang luar biasa ya. Politik hafal, tafsir Al-Quran hafal, hadis hafal, indeksnya hafal, terjemahnya hafal. Maka kalau keliru ngerti. Tidak semua orang diberi ilmu komplit. 1-2 orang bisa dihitung. Banyak anggota kami al-hafidh tapi tidak tahu ayat berapa, surat apa itu. Maka rugi, sangat rugi kalau nggak hadir di sini. Yang mau hadir alhamdulillah, yang tidak mau hadir kita doakan mudah-mudahan sehat. Kita lanjut. Semua apa yang diciptakan oleh Allah ini hancur, termasuk jasad. Namun roh ini urusan Allah. Karena aku tiupkan rohku, rohnya Allah. Ini wallahu a'lam, karena roh tidak boleh dibahas secara detail. Kita lanjutkan. Poin yang kedua adalah tentang jasad. Jasad itu, roh itu penghidup. Jasad ini merupakan wadah, tubuh, badan. Wadah untuk menetapkan, menerapkan, menempatkan 1,3 triliun sel-sel, 361 sendi-sendi, 208 tulang-tulang, 6 meter usus halus, 9 miliar foli-foli yang ada di kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan miliaran saraf yang ada di otak kanan, otak kiri, otak besar, otak kecil. Ini semua ditaruh di tubuh itu. Jadi tubuh manusia itu terdiri dari roh dan jasad. Roh baik kita simpulkan milik Allah, kembali kepada Allah. Manusia hanya diberi ilmu sedikit tentang bagian roh. Apa itu bagian roh? Jiwa. Nanti poin ketiga kita bahas jasad dulu. Prosesi penciptaan Adam dan Hawa tentu berbeda dengan prosesi sistem manhaj proses penciptaan setelah Adam dan Hawa. Ini melalui proses representatif, perpaduan, percampuran antara sperma dan ovum atau sel telur. Masya Allah. Kalau jamaah kami di Al-Azhar, di Alisan ratusan sampai ribuan itu. Padahal di sini sudah disebar undangan. Ya kita tidak boleh dipaksa, yang ngaji nggak boleh dipaksa. Nyambung nggak nyambung hadir saja. Kan ini level mahasiswa S1, S2, S3. Tapi kita kan ini juga mahasiswa S3. S3 itu sudah semakin sepuh. Tapi nyambung, ini nyambung. Maka saya pakai bahasa sederhana, bahasa Inggrisnya saya libas pakai bahasa Indonesia semua itu. Jasad. Jutaan sperma yang jadi satu. Ada yang digendaki oleh Allah kembar 2. Kecuali proses bayi tabung itu bisa direkayasa.
Kita buka surat 23 ayat 12 sampai 16. Surat 23 ayat 12 sampai 16. Jadi ngaji itu runut. Ini ayatnya, nomor suratnya, nama surat, bacaannya, terjemahannya, asbabun nuzulnya, clear. Jadi nggak ngaco cuman rame marawis tok pakai jidor. Walaqad khalaqnal insana min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqal mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Silakan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kami sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu dan di hari kiamat. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah. Cukup. Selesai. Sampai segumpal darah, segumpal dengan 40 hari setelah pertemuan antara sperma dan ovum atau sel telur selama 40 hari. Ini masih jadi segumpal alaqah darah. Dan itu masih dalam alam kegelapan, masih gelap gulita. Kalau bahasa Cina peteng dedet itu. 40 hari lagi sperma dan ovum ini jadi mudghah, segumpal daging. Itu juga masih dalam alam gelap. 40 hari lahma, aizam dan lahma. Ini sudah berbentuk manusia, tapi belum hidup. Nah, setelah 120 hari ini baru Allah tiupkan ruh. Jadi 120 hari atau 4 bulan. Maka banyak orang bersyukuran kalau anaknya hamil 4 bulan disyukuri. Kalau di Betawi sini malah 7 bulan. Memang nggak ada dalilnya semua itu, nggak ada dalilnya. 4 bulan nggak ada dalilnya, 7 bulan nggak ada dalilnya, 9 bulan juga nggak ada dalilnya. Dalilnya apa? Berdoa semoga si jabang bayi ini selamat. Kenapa 7 bulan? Ada siapa tahu terjadi prematur, lahir sebelum saatnya. Secara umum adalah 9 bulan 10 hari. Ada yang bandel, mohon maaf, saya ini bandel Pak, 10 bulan ibu saya takut kalau sampai 3 tahun gitu. 10 bulan saya itu bandel. Setelah lahir malah jadi kayak begini ini gitu. Sampai orang pada takut, kok hamil kok lama banget, itu isinya apa gitu. Padahal teman-temannya sudah lahiran. Nah, itu wallahu alam ya. Kita lanjut. Setelah 4 bulan dalam alam kegelapan, ini dicari bukti kebenaran ilmiah. Surat 39 ayat yang ke-6. Masya Allah, itu ilmu kedokteran ya. Saya belajar buku anak saya, karena anak saya dokter kandungan ya. Maka buku-buku dokter anak saya itu saya baca terus.
Saya bukan dokter ya, saya latar belakang tarbiyah. Saya itu orang iri Pak. Kalau ada orang pinter saya iri. Saya belajar KUHP, saya belajar Omnibus Law, undang-undang KUHP yang baru saya pelajari semua itu. Coba kita buka surat 39 ayat yang ke-6. Di situ akan jelas 40 hari gelap, 40 hari gelap, 40 hari gelap. Terjemahkan nanti dikupas kiai nanti. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sebagaimana kamu dapat dipalingkan Fi zulumatin salas, 3 kegelapan. 40 hari gelap, 40 hari gelap, 40 hari gelap. Setelah ditekan roh baru terang. Kegelapan yang pertama selama 40 hari ini disebut fase atau di dalam alam rahim. 40 hari selanjutnya ini di dalam fase atau alam plasenta. 40 hari lagi terakhir ini di alam ketuban. Masya Allah. Disinilah Al-Quran kalau sudah dijabarkan oleh ahlinya, kita akan Al-Quran itu bisa hidup. Maka terus diserang oleh orang kafir, musyrik, jil, syiah, komunis. Quran ini kalau perlu dibakar habis, diinjak-injak di Swedia itu. Tapi Allah menjaga Al-Quran. Tetap tidak akan pernah kecolongan orang, tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh manusia kafir. Karena banyak yang hafal Quran. Di dunia ini sudah berapa juta, di Indonesia saja sudah 4.600.000 yang hafal Quran. Bayangkan itu. Tapi memang tidak semuanya hafal Quran dan tidak diwajibkan untuk hafal Quran, Pak. Yang diwajibkan ikra, termasuk taklim ini. Menghafal Al-Quran itu pilihan Allah, Pak, susah. Saya itu dedel sampai 4,5 tahun itu karena sambil kuliah. Dedel saya itu dibanding anak-anak sekarang itu. Bayangkan itu Hamid dan Kamil itu dari Tegal dan Magelang itu 6 bulan, bayangkan 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Hafal umur 6 tahun. Umur 6 tahun kok hafal Al-Quran itu, coba. Mekah sampai hormat kok, orang Mekah, imam-imam Mekah hormat kok. Di Mekahnya keturunan Nabi. Rata-rata 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Di Indonesia inilah hebatnya Indonesia, Pak. Maka diserang China dan Amerika terus supaya tidak ada orang hafal Quran. Maka Syekh Jabir ditusuk sampai meninggal itu karena Syekh Jabir bercita-cita untuk menghafidkan Al-Quran 7.000 anak-anak. Maka orang kafir itu benci terhadap orang yang dekat dengan taklim dan Al-Quran. Saya pun sudah dicondeng itu karena saya hafal Quran. Eleng-eleng itu, dengan segala cara mereka akan hancurkan. Tapi Allah jaga. Surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang ikut menjaga melalui orang-orang hamba-hambaku yang menjaga Al-Quran dan taklim. Taklim itu walaupun gak hafal Quran, mendengarkan saja sudah sejuk kok. Alhamdulillah. Mendengarkan saja sudah termasuk sejuk. Karena mendapat rahmat dari Allah. Kiai yang baca sampai empot-empotan per huruf nilainya 10 kebaikan. Jamaah yang mendengarkan 1 huruf sama 10 kebaikan. Ada bedanya, yang ngantuk dipotong 1% yang ngantuk. Coba terjemahkan surat 15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Terus surat 7 ayat yang ke-204 itu, ojo khawatir, Pak. Hadir taklim itu manfaatnya besar, Pak. Mendengarkan bacaan imam sholat,
murotalnya bagus, mendengarkan taklim, Masya Allah. Orang kalau ngerti pahalanya jamaah, sholat jamaah dan mendengarkan taklim, Pak, ya Allah, sekalipun sakit dikit-dikit berangkat, Pak, karena pahalanya sama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat 7 ayat 204. Surat Al-A'raf ayat 204. Dan yang udah ketemu boleh. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Baik, terima kasih. Selesai tentang jasad ya. Setelah 120 hari Allah tiupkan roh. Nah, ini didengarkan baik-baik. Jasad ini cepat atau lambat akan tanah kembali tanah. Karena saripati, makanan yang minuman yang dimakan oleh Adam dan Hawa jadi sperma dan ovum. Nanti akan hancur. Semua makhluk ini akan hancur, tanah kembali tanah. Surat 28 ayat 88. Surat 28 ayat 88. Mohon diingat-ingat kalau Rabu ketiga ba'da maghrib siapkan niat ikhlas untuk ngaji dan bawa buku dan pulpen untuk mencatat ayat-ayat. Ini ratusan ayat. Baik, sementara ini dengarkan saja. Surat 28 ayat yang ke-88. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Silakan. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, jasad kita ini nanti tanah kembali tanah, jamaah. Cepat atau lambat, kayak Kiai ini tinggal nunggu waktu, sudah umur 76 tahun. Tinggal nunggu waktu. Apakah yang masih muda-muda kayak Burhan, kayak Opek itu? Enggak nentu. Jangan-jangan Kiai yang belakangan itu, yang baca terjemahan enggak jadi calon nanti 2024. Itu roh, itu rahasia Allah mati itu. Tanah kembali tanah. Kita buka pengertian tanah kembali tanah adalah surat 7 ayat 25. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Surat 7 ayat 25. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Tanah kembali tanah, dimaksud kembali tanah itu adalah rumah kita yang asli yang tidak lebih dari 2 meter 40 cm, itu kuburan itu. Semua akan kembali ke tanah. Itu juga bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat 28. Al-Baqarah 28. Bagaimana kalian semua itu jadi orang kafir? Ingat, kamu itu awalnya benda mati, kami hidupkan, kami matikan, kami hidupkan lagi, kami giring kepada mahsyar. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan.
Ada jasad, rungok tenan. Dengarkan baik-baik, ini ilmu yang sangat mahal. Belum tentu jamaah ngerti sampai akhirat kalau tidak ngaji di ini, hanya diterangkan di Ibnu Sina. Ada jasad yang tidak hancur. Iling-iling itu. Ojo ngantuk, dengarkan dulu. Maka kalau dicatat nanti sampai di rumah ingat. Ada salah satu makhluk yang tidak dihancurkan oleh Allah tubuhnya. Siapa itu? Ngerti orang? Enggak ngerti sampean. Maka ngaji artilah pengajian kalau akad Rabu ketiga. Eling-eling ini materi yang sangat, ya Allah. Semua jasad hancur. Ada satu jasad yang tidak dihancurkan oleh Allah kecuali bareng kiamat nanti. Itu jasadnya Mas, ditambah Mas ya, karena dia dari wetan dia. Jasadnya Mas Presiden Fir'aun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi jasadnya Mas Presiden Fir'aun ini tidak hancur. Sekarang saya alhamdulillah Allah tuntun ke sana sekali, melihat langsung itu di Mesir, di salah satu piramid yang tinggi, piramid yang sangat indah. Jasadnya Presiden Fir'aun ini masih utuh 4,3 meter. Kita buka surat 10 ayat yang ke-92, surat Yunus ayat yang ke-92. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ. Surat 10 ayat yang ke-92 itu ayat yang menerangkan jasad Fir'aun masih utuh jamaah. Silakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lemah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Pertanyaannya, mengapa jasad Mas Presiden Fir'aun ini diawetkan, diabadikan oleh Allah? Karena presiden yang ada di dunia ini, seluruh penguasa, raja, wakil raja, presiden, wakil presiden di dunia ini, dari 220 negara yang ada di dunia ini, terburuk dan tersadis, terkejam adalah Presiden Fir'aun. Bayangkan berapa ribu bayi-bayi laki yang dibunuh, Masifah dan suaminya dan 5 anaknya, 3 laki-laki 2 perempuan, direbus. Nabi Musa pun gak bisa tidur, dikejar terus mau dibunuh. Ini kejamnya Presiden Fir'aun. Maka jasad Fir'aun diawetkan oleh Allah. Ayat tersebut menerangkan liman khalfaka ayat. Semoga presiden-presiden selanjutnya termasuk di Indonesia ngerti bahwa kejam itu dosa besar. Apalagi membunuh anak soleh di jalan tol itu, ya Allah. Di Kanjuruhan, di Pilpres 157 orang, 750 orang, ya Allah. Belum yang dituduh teroris, ujung-ujung ditembak ternyata pemuda Muhammadiyah. Eling-eling. Fir'aun itu kejam, sadis. Walaupun mereka lolos di dunia, nanti Allah akan tangkap. Apalagi yang dibunuh orang mukmin, orang kafir saja nggak boleh. Ini kejamnya Fir'aun. Surat 26 ayat 130. Surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 130. Wa idza baqastum jabbarin. Surat 26 ayat 130 yang sudah ketemu boleh dibaca. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Loh, itu ayatnya itu. Kejam, bengis, sadis. Bahkan dimutilasi. Jantung diobrak-obrak, diobel-abel pakai pistol di jalan tol kilometer 50 itu. Bayangkan itu. Bocah-bocah soleh nggak bawa alat apa-apa, dituduh bawa pistol. Nah kalau bawa pistol kok polisinya nggak lecet?
Dua polisi yang sudah terang-terangan mengaku di depan hakim, saya yang membunuh Pak Hakim. Tapi mengapa vonis terakhir malah bebas? Ya Allah. Dosa besar membunuh orang mukmin itu, surat 4 ayat 93. Surat 4 ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Surat 4 ayat 93. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal dia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Dua polisi yang mengakui membunuh itu di depan hakim mengaku, kenapa kamu membunuh? Saya membela diri Pak Hakim. Lantas siapa yang nyuruh kamu membunuh? Dia bungkam. Vonis bebas akhirnya. Ini bebas di dunia, eling-eling. Nanti akan tuduh menuduh itu, akan bermusuhan itu, dan nanti akan ditangkap oleh Allah dari sakaratul maut. Surat 2 ayat 72. Ini bukti kebenaran Al-Quran. Allah akan tangkap orang yang membunuh orang soleh dan lolos dari hukum. Dan seluruh para hukum-hukumnya, pengadilan, jaksa penuntut umum dan hakimnya ikut disiksa karena memvonis bebas. Surat 2 ayat 72. Wa idh qataltum nafsan fattaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Silakan. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Ya kayak ini nanti. Kamu Pak komandan yang membunuh, salahmu kamu mau. Terus atasnya lagi, saya ditugaskan oleh atasan. Itu tuduh menuduh nanti. Kapan mulai orang yang membunuh itu ditangkap oleh Allah? Saat sakaratul maut Pak. Udah dihajar babak belur oleh malaikat Israel. Padahal belum dicabut itu. Surat 8 ayat 50. Ayat 50. Surat 8 ayat 50 itu supaya jelas jamaah. Menanam, siapa yang menanam itulah yang memanen. Maka jangan coba-coba membunuh manusia. Nah sekarang itu terjadi manusia makan manusia dengan sistem yang terstruktur, tersistem dan masif. Silakan. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Bahasa Cina-nya begini, rasakno kowe saiki. Rasakan kamu dulu membunuh pemuda soleh di jalan tol itu, meracuni pegawai-pegawai, meracuni gas air mata kadaluarsa. Bagaimana pintu stadion kamu kunci, kamu semprot gas air mata yang kadaluarsa. Nah sekarang lebih canggih lagi jamaah. Polisi dunia, siapa polisi dunia itu? 5 negara yang punya hak veto. Ya namanya sistem tercanggih, alutsista tercanggih namanya HARP. HARP itu bahasa Inggris. High Frequency Active Auroral Research Program. Gempa di mana, tsunami di mana, itu di balik itu semuanya adalah Amerika. Di Turki sama itu. Ya Allah, bukan tidak mungkin di Indonesia. Kita lanjut jasad ya, sekarang jiwa. Waduh, baru roh sama jiwa, jasad belum selesai. Ya Allah, memang kalau di Al-Azhar atau di Al-Azhar itu 2 jam Pak. Jadi karena subuh bablas sampai suruk, sampai sarapan nasi kibuli ya. Karena ini maghrib. Sebenarnya sih saya nggak keberatan ya disambung Ba'da Isya, tapi saya kasihan yang sepuh-sepuh, kalau begitu disambung Ramadan nanti saja.
kalau dapat jatah ya. Kalau nggak dapat ya subuhnya saja. Ini jiwa ini, waduh. Baik, sedikit saja lah. Jiwa ini kan bisa kita bahas. Ada jiwa amarah, ada jiwa lawamah, ada jiwa mutmainah, ada jiwa penggerak, ada jiwa perasa, ada jiwa pengingat. Maka manusia kalau tidur yang jaga itu jiwa itu. Roh ditahan oleh Allah. Lantas manusia saat di dalam kubur yang merasakan azab dan nikmat itu jiwanya itu. Panjang ya, sampai di sini saja karena perintah Allah harus sami'na wa ata'na. Ingat-ingat Kiai baru bahas roh dan jasad. Insya Allah waktu selanjutnya kami akan bahas tentang jiwa dan hati. Semoga jamaah bisa hadir, insya Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.